Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pemecahan masalah kali ini akan mengangkat tema meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran praktikum aplikasi pengolah angka. Pada awal tahun pembelajaran, setiap siswa merasa bahwa pelajaran aplikasi pengolah angka atau APA atau spreadsheet adalah pelajaran yang sangat sulit karena memerlukan logika-logika yang menjelimet. Ditambah lagi dengan penggambaran guru akuntansi. Ya, tentu saja guru aplikasi pengolah angka ini adalah guru akuntansi yang tidak ramah dengan metode pembelajaran yang memakai siswa untuk mengerti. Sehingga siswa baru tersebut lebih banyak diam tanpa suara dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya, sehingga saya sebagai gurunya merasa bingung. Apakah siswa-siswi tersebut mengerti dengan materi yang saya sampaikan? Nah, karena terus terang saja untuk spreadsheet ini lebih banyak berpikir memecahkan masalah dibandingkan dengan teori-teori yang diberikan. Akar permasalahannya, melihat gejala tersebut, saya mencoba mencari informasi dengan mengobrol kepada siswa-siswi akuntansi mengenai mata pelajaran akuntansi secara khusus, mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Sedangkan mereka memilih program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tanpa ada paksaan. Bahkan mereka termasuk siswa-siswi yang berprestasi di jenjang sebelumnya. Tapi mengapa mereka merasa sulit untuk mempelajari akuntansi? Ya, khususnya bidang aplikasi pengolah angka. Alternatif solusinya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun saya tetap harus mencoba dengan semangat dan selalu optimis. Ada cara meningkatkan adalah sebagai berikut. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Untuk pelajaran aplikasi pengolah angka, pelajaran yang tepat adalah drilling dan pemecahan masalah atau problem solving. Drill ini dimaksud mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang. Tetapi problem solvingnya adalah setiap kali mengerjakan pekerjaan tersebut dengan problem yang berbeda. Nah, tetapi tentu saja pemilihan metode terus-menerus drilling itu adalah membosankan. Maka sekali-kali mengubah metode drilling ini ke sesi diskusi kelompok. Jadi permasalahan itu dilemparkan bukan hanya ke per individu, tapi ke kelompok. Kita bentuk kelompok, sehingga mereka akan berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian diberikan sesi tanya jawab. Nah, siswa setelah berdiskusi, mereka akan mendemonstrasikan hasil pemecahan masalahnya, sehingga itu tentu saja akan membuat mereka lebih termotivasi. Mudah-mudahan mereka akan sangat termotivasi. Alternatif solusi berikutnya adalah menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, setelah termotivasi dengan metode pembelajaran, maka siswa akan menjadi aktif. Karena motivasinya tinggi, maka siswa itu akan menjadi aktif. Akan menjadi aktif.
Keaktifan ini akan mendorong dirinya untuk terus belajar. Bahkan sumber belajarnya pun tidak terbatas hanya dari buku dan guru yang ada di sekolah saja, tetapi mereka akan terus mencari, misalnya mencari di berbagai channel YouTube yang membahas mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, yang tentu saja banyak ya. Kita sebagai guru akan menunjukkan channel-channel tersebut. Juga supaya anak itu menjadi anak yang aktif, ya, maka berikan sejumlah pertanyaan atau sebuah permasalahan yang berorientasi kepada high order thinking skill. Jadi mereka akan banyak berpikir, ya, mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian apabila mereka sudah membuat memecahkan masalah, baik benar maupun salah, mereka harus mendapat reward yang menguntungkan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Ya. Dalam proses pembelajaran ini, guru harus dapat menyajikan pembelajaran tersebut dengan media, ya, yang sangat menarik bagi siswa. Misalnya dengan memvisualisasikan, ya. Ada siswa yang belajar secara visual. Jadi kalau mendengarkan saja tanpa melihat visualisasi, siswa tersebut akan sedikit menangkap materi. Nah, melalui visualisasi ini diharapkan siswa dapat memahami materi yang sedang dipelajari. Visualisasi bisa melalui LCD proyektor atau bisa melalui kanal YouTube yang dibuat oleh guru, ya, sehingga akan tertuju. Nah, jadi guru bisa membuat video pembelajaran, kemudian diupload di kanal YouTube-nya sendiri, ya, dan siswa diberikan linknya, ya. Sehingga dengan visualisasi seperti itu, mereka akan bolak-balik melihat, ya, video pembelajaran tersebut sehingga akan lebih paham. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Ya. Saya selalu ulang-ulang kepada anak bahwa hidup kita ini tidak selalu kolaborasi. Ya. Kolaborasi adalah suatu hal yang sangat baik. Tetapi di dalam hidup ini juga ada kompetisi. Contoh misalnya, anak tersebut sudah lulus sekolah. Kemudian lowongan pekerjaan yang disediakan oleh sebuah perusahaan itu hanya 1 orang. Sedangkan yang daftar ada 10 orang. Maka di situ bukan kolaborasi, tapi kompetisi. Maka di dalam kelas pun perlu adanya kompetisi. Nah, dengan demikian mereka akan saling buktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar mereka menjadi yang terbaik, maka dia dituntut untuk belajar secara terus-menerus. Nah, dengan demikian diharapkan motivasi siswa itu akan meningkat. Contoh kegiatannya misalnya diadakan cerdas cermat,
Ya, bagi kelompok yang menang akan diberikan hadiah dan tambahan nilai. Sementara bagi kelompok yang kalah hanya akan mendapatkan tambahan nilai saja. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kemudian berikutnya mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswa. Melalui evaluasi, siswa dapat mengukur keefektifan pembelajaran yang dilakukan. Nah, evaluasi juga diadakan secara berkala dan terbuka. Artinya, jangan pernah mengevaluasi atau memberikan soal yang belum pernah dipelajari atau memberikan evaluasi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, berikan motivasi secara langsung. Motivasi secara langsung ini adalah motivasi dari guru yang langsung memotivasi siswa secara verbal. Ya, contoh misalnya dengan menceritakan kisah sukses, ya. Bapak Ibu atau kisah sukses alumni atau kisah sukses tokoh-tokoh yang ada di kota atau lingkungan, ya, dan sebagainya. Sehingga apabila mereka mendengar kisah sukses, ya, mereka bisa lebih giat dalam belajar sehingga termotivasi, gitu kan, juga akan lebih giat dalam belajar. Kemudian yang ketujuh adalah dermawan akan pujian. Ya. Pujian itu adalah ucapan positif, ya, secara verbal. Jadi sentuhan positif secara verbal. Ya. Maka melalui pujian seorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Ya. Dengan demikian, siswa akan terus termotivasi. Ya, hasilnya, dengan menerapkan alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah, maka motivasi belajar siswa dapat diantisipasi. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran aplikasi pengolah angka, karena mereka mengerti dan bisa mengerjakan setiap soal yang diberikan. Siswa lebih terbuka, mereka tidak canggung lagi untuk bertanya, bahkan menyusun poin yang kurang dimengerti. Kini akuntansi khususnya apa, ya, aplikasi pengolah angka bukan lagi pelajaran yang menyeramkan, tapi menjadi pelajaran favorit, ya, dengan slogan akuntansi mudah dan menyenangkan, pantang pulang sebelum balance. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.